kembali lagi di channel YouTube Torik Cetar Super Mega Bintang. Seperti biasa di video kali ini gue ingin membuat video lagi seputar Korea Selatan. Cuman kalau video-video gue yang lainnya tuh kita udah banyak banget ngebahas tentang Korea tuh. Pertama sejarah Korea, terus yang kedua MV reaction, terus ada juga bacot K-pop, ada juga vlog yang suka gue buat dan berbagai event Korea lainnya. Nah, dalam video perdana pertama kali ini gue memiliki konten baru, yaitu namanya Korean Tourism with Torik Cetar atau pariwisata Korea bersama Torik Cetar gitu, oke? Di video episode pertama Korean Tourism with Torik Cetar ini, gue seperti biasa akan menjelaskan tentang awal pertama kali apa sih itu pariwisata gitu ya. Nanti ujung-ujungnya episode 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya akhirnya kita membahas tentang Korean Tourism yang sesungguhnya. Tapi di sini gue ingin memberitahu kepada kalian pertama kali perkembangan pariwisata itu seperti apa. Oke, nah seperti biasa di sini sebelum gue ingin menceritakan dan juga menjelaskan kepada teman-teman semua, di sini seperti biasa gue akan membaca skrip atau teks karena gue takut salah dalam memberikan informasi. Jadi setidaknya gue membaca teksnya supaya ingin menyampaikan informasi yang benar dan juga tidak informasi yang salah gitu. Oke, kita langsung aja mulai. Pertama, Korean Tourism with Torik Cetar, pariwisata Korea. Jadi sejarah perkembangan wisata itu seperti apa sih? Jadi pariwisata adalah aktivitas orang yang berpergian dan tinggal di suatu tempat gitu ya, tapi di luar dari tempat tinggal yang dia awal tempati. Jadi dari satu tempat tinggal yang ia ditempati, berpergian ke tempat lain untuk dia tempati lagi, tapi secara sementara, tidak selamanya seperti itu. Untuk tujuan biasanya liburan, bisnis, atau sekedar refreshing semata lah, walaupun 2 hari 3 hari gitu. Nah, terus menurut beberapa para ahli, pariwisata sudah dimulai sejak peradaban manusia itu sendiri, yang ditandai dengan pergerakan penduduk, perjalanan ziarah, perjalanan keagamaan, di samping gerakan, jadi mereka tuh melakukan perjalanan di samping rasa ada pergerakan lapar, haus, keinginan, tapi ada juga rasa kehormatan dan kekuasaan yang intinya tuh berpindah dari satu tempat dan satu lainnya. Kurang lebih pengertian dari pariwisata tuh aktivitasnya seperti itu dulu kala gitu ya. Nah, terus WTO itu World Tourism Organization membagi sejarah pariwisata itu ke dalam 3 zaman. Zaman yang pertama adalah zaman pariwisata kuno. Apa sih yang dimaksud dengan zaman pariwisata kuno? Jadi pada zaman pariwisata kuno ini motif perjalanan masih sangat sederhana, cuman seperti kayak perdagangan satu tempat ke tempat lain, keagamaan, terus keinginan mengetahui adat istiadat kebiasaan bangsa lain. Misalkan ini zaman dulu ya. Aduh, gua kepo pengen ngeliat bangsa zaman suku Indian kayak gimana ya, pergi kayak gitu loh. Itu masih dulu banget zaman pariwisata kuno. Terus sarana fasilitas perjalanannya juga masih sederhana, kayak pakai kuda atau pakai unta dan perahu untuk menyelusuri sungai gitu loh, atau perahu besar yang untuk kapal gede gitu loh untuk orang yang rame-rame. Kalau sekarang kayak kapal feri mungkin ya, atau kapal pesiar, tapi zaman dulu kan kapal kayu gitu. Terus badan organisasi pada zaman itu belum ada. Kayak WTO yang World Tourism Organization tuh zaman dulu belum ada karena masih zaman kuno pariwisata. Dan sehingga perjalanan diakomodasi oleh individu atau kelompok atau kaum-kaum umumnya yang mereka tuh membawa rumah sendiri, bukan bawa rumah ya, kayak bawa tenda sendiri, terus perjalanan sama keluarga sendiri, atau misalkan jadi belum ada kayak organisasi pariwisata dunia, atau belum ada semacam agen perjalanan travel. Nah, zaman dulu tuh belum ada. Jadi ibaratnya kalau pengen pergi, ya udah sekeluarga kita pergi, atau sendiri pengen berlibur kemana pergi sendiri, seperti itu. Dan itu disebutnya zaman pariwisata kuno. Nah, terus berikutnya yang kedua ada yang namanya zaman pertengahan pariwisata. Nah, motif pada zaman ini lebih luas daripada zaman kuno, yaitu untuk tujuannya negara atau menuntut ilmu. Kalau dulu yang zaman kuno kan intinya cuman kayak ya udah berdagang, atau misalkan kayak liburan semata, atau masalah keagamaan gitu kan. Tapi kalau di zaman pertengahan orang-orang itu lebih luas gitu, lebih mengarah kepada perkerjasamaan antar negara atau dalam dunia pendidikan. Kalau istilah sekarang tuh kayak beasiswa ke luar negeri atau kuliah di luar negeri, istilahnya kayak gitu. Nah, pada zaman pertengahan ini perdagangan tidak menggunakan barter, tapi sudah membawa contoh barang yang ditawarkan pada pekan raya perdagangan pada saat itu. Kalau ada gimana ya, gue bingung juga, agak sulit nih menjelaskannya. Jadi zaman dulu itu kalau pengen pergi berwisata ke suatu tempat tuh ada namanya pekan raya perdagangan. Nah, di situ tuh pada ngumpul untuk saling jual beli barang gitu.
Nah, dan dalam kunjungan tugas negara, baik negara penjajah atau dijajah dan negara merdeka saling mengirimkan tugas-tugas negara yang tadi gue bilang, masalah kenegaraan. Nah, karena semakin banyaknya yang melakukan perjalanan keluar wilayah negara, maka berbagai negara mulai mengeluarkan peraturan untuk melindungi kepentingan negara, penduduk, dan para wisatawan yang datang maupun yang keluar dari negara itu. Terus, alat transportasi semakin bertambah dengan menggunakan kereta yang ditarik oleh kuda dan sudah mulai menggunakan kapal laut. Usaha komersil mulai muncul walaupun masih bersifat sederhana seperti restoran untuk para wisatawan gitu loh. Jadi emang baru sangat terbatas lah istilahnya. Sejarah perkembangan perjalanan pariwisata lainnya yang juga dapat dilihat dari perjalanan Marco Polo tahun 1275 ke Baghdad yang melintasi Gurun Gobi. Perkembangan lainnya adalah dengan ekspedisi Columbus yang ke benua timur dan dunia baru atau Eropa pada saat zaman dulu gitu ya. Revolusi perjalanan wisata dapat dilihat juga dengan penemuan kereta api di Jerman serta penemuan kereta api rel baja di Amerika pada tahun 1800. Itu pada zaman pertengahan pariwisata. Dan sekarang kita lanjut yang poin ketiga, yaitu zaman pariwisata modern. Nah, motif pada zaman pariwisata modern ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang pergi maupun yang datang. Dan penggunaan identitas diri para wisatawan mulai diterapkan pada zaman modern. Identitas diri itu kayak paspor gitu. Kalau visa kan untuk surat izin memasuki suatu negara tersebut. Tapi kalau paspor identitas kita di luar negeri gitu. Nah, tempat penginapan komersil mulai bermunculan dan mulai berkembangnya industri negara barat seperti mesin uap, kapal, dan kereta uap. Pada tahun 1818, diluncurkan James Monroe sebagai kapal lintas samudra menuju Liverpool pada tahun 1819. Kapal mesin uap yang disebut juga Savannah berlayar menuju lautan Atlantik. Nah, agen pada saat itu ya, pada saat yang modern ini, yang zaman ketiga, agen perjalanan modern pertama yaitu namanya Thomas Cook and Son 1845 melalui perjalanan kereta api dan mesin uap dan mengkoordinir perjalanan wisata berkelompok disertai pemandu wisata untuk orang-orang kaya yang ingin berwisata ke luar negeri. Terus selanjutnya pada tahun 1914 perusahaan kereta api di Inggris mengalami keruntuhan dan kereta uap diganti dengan mesin diesel dan juga listrik. Dan pengurangan jalur kereta api pada masa ini muncul sarana teknologi tinggi yaitu mobil dan pesawat yang menjadi sarana nyaman dan cepat dalam perjalanan pariwisata dalam negeri maupun ke luar negeri pada saat zaman pariwisata modern. Oke, sampai di sini. Terus abis itu yang tadi kita lanjutin yang masalah agen perjalanan. Jadi pertama kali itu agen perjalanan wisata tuh ada tahun 1845 dan agen perjalanan pertama itu namanya Thomas Cook and Son. Seperti itu, Thomas dan anak ya, Son, Sun, kayak gitu. Nah, mungkin kalau kalian udah menonton video ini dari awal sampai akhir mungkin bertanya-tanya pariwisata Koreanya di mana? Sabar teman-teman, di video pertama kali ini baru mengenai tentang sejarah awal perkembangan pariwisata, dan di video kali ini ya tentang itu temanya. Nanti di video berikutnya akan kita membahas lebih jauh lagi tentang pariwisata dan juga terutama konsepsi pariwisata Korea ya. Tapi gue emang setiap video tuh satu-satu tuh ingin membuat terstruktur gitu loh. Jadi sejarah pariwisata itu seperti apa, habis itu sejarah perkembangan pariwisata Korea seperti apa, terus objek pariwisata Korea seperti apa, atraksi pariwisata di Korea itu seperti apa. Jadi nanti gue bakal bikin video per part 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Dan sekianlah di video pertama kali ini pengenalan tentang pariwisata. Terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Oke?